Jadi gini Pak, jadi Ya, Su. ada murid sekolah BES, murid lama yang masuk sekolah tahun 2019, terus ada krisis COVID waktu itu ya. Ya. Ada COVID. Berarti hampir bareng dengan saya lah, sekitaran itu kan itu Su Iya. ya masuknya. Jadi dia masuk sekolah BES itu angkatan pertama Oktober 2019. Ya. Jadi ini saya mau menggunakan waktu kali ini untuk yang ngobrol santai sama Bapak. Ya hitung-hitung Bapak jadi saya deh gitu ya. Okay. Jadi murid dari tahun 2019 karena COVID ya nggak pernah sekolah juga lagi, terus juga diskusi juga enggak, terus ya dia belanja sendiri lah ya kan. Ya. Belanja sendiri, dan ternyata portonya boleh dibilang gosong, Ya. merah. Dan Ya. portonya yang merah ini membuat ya dia cukup gelisah. Tapi kalau kita lihat sekarang posisinya dari laporan terakhir dari portonya yang 600 juta, itu tinggal ada sisa T+2 92 juta dengan loss 103 juta. Lah, beliau ini menganggap bahwa ini adalah sekarang window dressing. Window dressing, harapan beliau adalah barang-barang yang dia beli itu yang dulu loss sekian banyak akan kembali. Dengan beliau juga berusaha akan menambah dana, mentop up sehingga bisa memperoleh keuntungan. Bagaimana menurut pendapat Bapak saham-saham lapis 3-nya ini yang dari tahun 2019 minus sudah 100 juta lebih? Bagaimana menurut Bapak? Foto 600, T+2-nya 90-an, kemudian dengan minus 102 itu Su ya. Iya. Berarti sisa modal kurang lebih sekitar 450-an Su. Boleh dibilang begitu. Boleh dibilang ya kalau 600 T+2-nya tinggal 92 itu berapa sebenarnya? T+2 itu artinya hutang Su ya? Iya, ada sisa T+2 cuman 92 juta. Bayangin dari 600 juta masih ada sisa T+2 92 juta. Dengan loss 103 juta. Sisa modalnya jadinya berapa Su? Nah, dia nggak sebutin. Nah, bayangin aja tuh. Ya. Kalau sisa T+2-nya cuma 92, duitnya berapa? Loss-nya 103 juta lagi. Ya. Nah, kita nggak perlu tanya berapa sisa modalnya, bagaimana sisanya. Yang menjadi pertanyaan, sisa aset value-nya maksudnya yang saya tanyakan Su. Nah, ini dia nggak sebutin. Dia cuman porto saya dari 600 juta masih ada sisa T+2 92 juta. Dengan loss 103 juta, kondisi semua saham merah cukup dalam. Bagaimana? Saya mohon maaf Su. Saya ibaratnya dengan muridnya Suhu ini kan lebih senior muridnya Suhu nih. Nah, jadi saya mencoba ya berdasarkan pengalaman saya nih, mohon maaf tidak ada yang salah, yang tidak sesuai itu. Kebetulan saya ngalamin hal yang sama sampai minus 75% porto. Nah, ini mesti dibedah. Jadi
aset di dalam aset value atau di dalam portonya tersebut ada saham apa saja, kan itu Su. Apakah mayoritas saham LQ45 atau blue chip, atau justru saham lapis 2 atau saham lapis 3? Seingat saya tuh ada yang kayak DKFT, Wow. BAPS, terus Ya. Zing, yang gitu-gitu tuh. Yang sebenarnya Ya. harusnya kalau beliau sekolahnya bener dulu, Ya. nggak beli saham-saham begitu. Iya. Jadi itu Nah, dimulai kalau dengan saham, ya, dia beli saham Telkom, Telkomnya jatuh, dia merasa ya penyakit lama, kok ya, fundamental jatuh kan gitu ya. ya, Beralihlah ke saham-saham pindahlah, seperti itu. ya, ke lapis 2, lapis 3, ya. Nah, dari pengalaman saya dulu, waktu saya minus 75%, dan kebetulan awal Oktober kemarin, dari akhir September sih Suhu, tepatnya dari tanggal 25 September, bapak saya, setiap saya tanya, itu nih orang tua saya sendiri, ya jawabannya loyo terus. Saya coba telisik apa penyebabnya. Nah, saya terus pepet nanya, tak mau terbuka Suhu. Ya, bagaimana Pak trading apa hari ini? Itu, ya nggak ikut itu. Ya, terus bagaimana modalnya? Ya sebegitu saja. Gitu. Nah, saya tanya terus, ternyata dari modal 275 hanya sisa 201 juta. 275 sisa 201 juta. 201 juta setelah cut loss. Nah, bagusnya saham-saham yang ada di porto bapak saya itu saham ini blue chip semua tuh. Walaupun harga di pucuk, Antam di harga 2980, di harga 1800. Nah, kemudian BRI ada 4350. Dan ada juga yang lain-lain lagi itu. Nah, saya cut loss semua awal Oktober kemarin sampai dengan hari ini. Ya, saya gunakan lagi belanja lagi terus. Ini kebetulan akunnya di BNI Sekuritas. Nah, sampai hari ini saya isi portonya tuh terus saya isi, ada BRI, kadang BNI, banking seperti kata Suhu. Kalau bullish yang akan menggerakkan IDX ini kan banking. Ya, betul. Penggerak utama. Ya saya isi banking, putar itu saja. Ya, antara BRI, BNI, Mandiri, saya putar itu terus, saya isi pol Suhu. Nah, sampai hari ini tingkat pemulihannya sudah lebih dari 100%. Dari 201 hari ini dengan BRI harga 4250, itu saya cek tadi portonya 276 juta. Ya, artinya sudah recovery. Dan udah sehat tuh, Bu. Ya, sudah recovery dia. Nah, kalau besok dan seterusnya ada kenaikan-kenaikan lagi, sudah bonusnya. Ya, jadi kenapa saya menanyakan isi dari porto atau aset value dari ibu ini, ya sehingga kita bisa tepat memberikan advice itu. Kalau saham lapis 2, lapis 3, saya nggak ngerti soalnya karakternya gitu loh Su. Ya kayak Zing itu apakah kapan akan naik, kemudian DKFT kapan akan naik, tidak tahu. Kalau yang blue chip kan kita gampang nih Su. Iya. Sekarang kalau harganya di pucuk, tinggal kita cut loss. Setelah kita cut loss, saya beliin saham-saham yang masih harga bawah gitu. Ya. Nah, salah satunya adalah apa? Kalau di consumer itu ada HMSPK, ada ICBPK yang baru naik 10%, kan itu Su. Ya. Iya, itu menurut saya nih, mohon maaf itu. Kemarin yang saya lakukan begitu ke bapak saya itu. Suhu mengatakan kan, kalau seandainya awal Oktober ini IHSG akan ngegas, maka penggeraknya adalah banking. Nah, saya catat sekali omongan Suhu. Saya cut loss semua hajar porto bapak, saya isilah dengan banking. Pemulihannya bagus. Dibantu oleh bullish ini, Su. Ya. Nah, Ya. permasalahannya ini mungkin permasalahan ibu ini adalah permasalahan klasik yang sama dimiliki mungkin banyak member ataupun banyak murid sekolah BES. Dan ini mudah-mudahan rekaman ini bisa menjadi jawaban bagi semuanya. Yaitu penyakit klasik pertama adalah pertamanya main fundamental. Ya.
setelah di fundamental gagal, pindahlah ke lapis 2, lapis 3. Ya, pindahlah ke saham aneh-aneh. Ya. Bukan lapis 2 Dengan lagi, harapan langsung lapis pemulihan 3. cepat kan itu tuh. Iya. Ya. Dengan harapan naiknya 25%, turunnya 7%. Ya. Dengan harapan jadi scalper. Ya. Jadi tukang copet. Ya. Padahal kalau kita menyimak omongannya Pak Bekti, Ya. scalper itu ilmu paling tinggi. Ya. Jadi kalau orang baru-baru masuk saham mau jadi scalper, dapat dipastikan Gagal. bonyok. Ya. Karena apa? Kontrol emosi nggak ada, Pak. Ya. Nah, menurut saya kebanyakan ya. ini yang apa ya, yang membuat kenapa entah siswa, entah member komunitas, entah siapapun yang ada di dunia saham mungkin pertama-tama ingin masuknya BRI, Telkom atau Unilever, kemudian ke Banting, dia mencari jalan pintas. Ya. Dan sialnya saham-saham yang lapis 2, lapis 3 itu didiemin, Pak. Didiemin, ya. Jadi kalau dicak-cek ke member komunitas yang atau murid yang jarang datang atau nggak datang lagi atau apa, kebanyakan ya begitu memang. Jadi mereka punya konstruksi di harga 2.000 gitu loh, Pak. Iya. Mereka punya saham kayak apa namanya yang sebenarnya nggak terlalu jelek, tapi harganya yang jelek kayak Japa tapi punyanya di 24. Iya. Ya. Gitu. Bapak saya ada Japa 2.350. Nah itu. Jadi ya. Ya dia diem aja kan. Dia diem aja sambil tunggu harga naik. Jual nggak berani. Switching nggak berani. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Atau malah akhirnya cut loss pindah ke robot forex, pindah ke kripto. Karena salah gitu. Iya. Nah, saya pengen minta pendapat Bapak yang ya menurut saya ini anak nakal. Iya. Karena kenapa saya bilang anak nakal? Bapak ini udah mencoba hampir semua cara nih. Termasuk cara yang ekstrim gitu kan. Pernah pakai margin pol-polan, pernah pakai main trading gorengan pool 1 bulan. Nah, menurut Bapak apa sih sebenarnya solusinya dan gimana sih sebenarnya? Saya kan bersyukur sekali nih kalau saya sendiri nih. Jadi kemarin itu di bulan apa Juli Agustus ya, saya sempat laporan sama Suhu bahwa saya coba trading 1 bulan dengan style ala Mas Bekti. Nah, di saham-saham yang lagi hype. Ya, nah itu ternyata kan bertentangan dengan basis saya gitu loh. Iya. Ya, saya tidak puas di situ. Melakukan risetnya tidak puas. Jadi tingkat kesibukannya sangat tinggi. Bahkan ke toilet saja sempoyongan itu. Nah, hasilnya dalam 1 bulan tidak seberapa, hanya 2.700.000. Dengan volume transaksi yang begitu besar. Iya, sampai 16 miliar. Iya. Nah, saya kan harus tahu diri, kembali lagi. Seperti yang dijelaskan pada saat acara ulang tahun BES, bahwa di Juni lalu, ya scalper itu ilmu tertinggi seperti kata Suhu barusan. Iya. Nah, itu harus memiliki jam terbang 13 tahun. Seperti Mas Bekti, ya Ko Daniel kan itu di Palembang tuh. Sementara saya yang baru mulai 2019 ke 2021, berharap punya ilmu super scale kayak Mas Bekti, kayak Ko Daniel itu kan nggak mungkin, Saya aja yang udah 12 tahun nggak mau. Iya. Nah, saya
Saya tanya suhu waktu itu, bagaimana suhu, saya nyoba pakai akun ODT kan itu suhu, ya tapi sebulan saja nggak kuat itu. Nah, suhu nggak kuat, coba saya cobain, siapa tahu saya kuat jadi muridnya kan itu. Saya nggak kuat juga itu loh. Iya, pusing. Nah, saya kembali lagi ke Blue Chip. Kalau di Blue Chip suhu, ini kebetulan saya punya mangku yang kemarin meninggal COVID itu loh suhu. Iya. Mangku harddisk suhu. Iya. Kan sempat saya ceritain ke suhu. Iya, yang meninggal ya. Bahwa apa? Ya, sahamnya saham BRI. Waktu beli BRI 4250 sebelum COVID. Nah, dibiarkan saja nggak ada cut loss. Setelah COVID kan balik lagi suhu. Iya. Malah apa? Malah jadi cuan. Saya kasih modal 50 juta. Pak Mangku akhirnya punya uang 73 juta. Nah, kalau itu blue chip. Iya. Tinggal diemin, tidur, dia akan balik ke posisinya itu suhu. Iya. Nah, ini kalau lapis kedua, lapis ketiga, seperti Sing, DKFT, ya dan lain-lain itu, nah saya nggak ngerti ini suhu. Kapan baliknya gitu suhu. Termasuk punya bapak, Bapi. Iya, saya juga punya warisan itu Bapi sama Mami. Itu dari guru yang dulu ya Pak, bukan dari sini ya? Ya, bukan dari guru yang sekarang, bukan dari suhu bes ini. Salah Padepokan. Itu Padepokan Buah Batu Bandung. Aduh. Bukan Padepokan Rumah Bir. Iya. Padahal itu hebat sekali loh. Orang sampai ngekos belajar saham di sana. Iya. Sakti sekali. Itu. Nah, sampai detik ini tidak ada solusi su. Tiap hari saya pasang Andre Stel su, Bapi. Ya, karena saya beli Bapi waktu itu di posisi 190 juta su. Nah itu. Sorry, 250 juta su. 250 juta. Sekarang kalau di sell dengan harga 50, saya dapat uang 80 juta. Nah, itu kalau di sell dengan harga 50. Ya. Iya, kalau tiap hari saya antrein sell, nggak pernah kena. kalau di pasar nego, nah. Beda lagi itu. Aduh. Gitu. Itu dah. Jadi solusi yang nyangkut-nyangkut kalau saham bukan blue chip, kalau blue chip akan dicari sendiri so. Apalagi dengan seperti kata ibu itu, oh ini mau ada wine dress dan segala macam akhir tahun sampai ke awal tahun. Jadi kalau blue chip dibiarkan parkir, malah sekarang kesempatan sebenarnya ikutin saja foreign. Jadi kita follow foreign kan itu su. Iya. Jadi foreign flow-nya sudah banyak, kita follow itu. Ya ibu itu masukin modal lagi, ya top up modal lagi, serok sekarang dengan harga-harga yang masih di bawah. Saya yakin pemulihan portonya akan cepat su. Nah. Ya. Soalnya. Tapi harus berani cut loss. Cut loss semua itu yang lapis 2, lapis 3. Nah sekarang masih ada saham murah. Saham murah apa? Ya. Contoh-contohnya, ya itu kalau sampai dengan modal sebegitu kan modal tenang artinya suhu. Mau siap tambah modal, beliin aja KLBF macam begitu, Mika, AMSP. ya, KLBF baru naik 4%. Kemudian si Mika ya 4% minus lagi 2%, baru 2. Nah, tinggal tidurin, ya tunggu waktu kan itu tuh. Yes. Apalagi pada saat krisis Mika itu kan tahan banting sekali, sejenis ICBP dia kekuatannya kan itu tuh. Betul. Ya KLBF juga begitu tahan krisis ini. Ya yang temennya ugal-ugalan kayak KF Inap dan lain-lain itu ugal-ugalan, dia nggak ikut kan loncat-loncat itu. Enggak. Tapi turun juga. Ya. Karena makanya saya stay safe lah di sini sudah di blue chip, walaupun tempat ilmu suhu dikatakan old school gitu. Iya, old economy ya. Iya, old economy, old school gitu. Ya saya tetap berguru di sini lah itu loh. Tinggal sekarang saya lengkapi diri seperti kata suhu,
bahwa apa? Oktober, April fundamental, April, Oktober technical, kan gitu Su. Ya. Ya. Dan Oktober, April itu ya modalnya dibesarin, kemudian April, Oktober modalannya hanya 10% saja, kan gitu Su. Ya, kecil-kecilan lah. Ya. Iya. Tektokan iseng-iseng. G. Orang sebenarnya saham itu simple kok. Kalau misalnya nih, kita ngomong bodoh-bodohan aja. Bapak beli barang pas jatuh di Februari. Ya. Jual di Maret April. Sampai Maret April itu dapat berapa persen, Pak? Februari sampai Maret April kira-kira bisa nembus sekitar 20-an% tuh. 20%. Ya. Ya. Anggaplah 10% aja dah, Pak. Ya. Kunci. Oke. Tergantung pilihan sahamnya, Su. Ya, anggaplah 10% sampai 20%. Sekarang kalau beli bulan Mei, jualnya bulan Juni atau Juli, itu dapat berapa persen? Beli bulan Mei, jualnya Juni, Juli, hampir sama. 10-20% kan? Ya. Oke. Itu udah 2 kali kan? Udah 2 kali, ya. Kalau September, jualnya Oktober, naiknya berapa persen, Pak? Bisa lebih besar. 10-20 lagi? Apa 15-30? Apa 20-30? 15-30. 15-30. Sekarang kalau beli November, jualnya bulan Desember atau Januari? 20-40, terbantu window dressing. 20-40. Ya. Lah, sekarang kalau dijumlahin itu kan udah 100%, Pak. Ya. Bener nggak? Betul. Desember 40 katanya gitu kan? Iya, betul. Oktober 30, 70 kan? Ya. Ya. Di Juli 20. Ya. Di April 20. Kan 110, Pak. Ya. Jadi sebenarnya orang cukup 4 kali transaksi, uangnya udah kali 2, Pak. Betul. Kalau di average kan jadinya per bulan sudah terpenuhi 10%. Ya iya. Ya. Jadi kan asal kita mau sabar. Ya itu. Sabar masuk dan ingat keluar pada waktunya. Iya. Jadi sebenarnya kayak Porto Tamara bulan ini naik 40%, 42% itu nggak aneh, Pak. Ya. Jadi misalnya dia sekarang berhenti trading, berarti kan setahun ini dia gain 42%, Pak. Ya. Bener nggak? Betul. Ya iya, makanya sebenarnya orang trading itu harusnya nggak loss, Pak. Ya. Asal emosi kita bisa kita atur. Cuman ibu ini dari 2 tahun yang lalu saya suruh cut loss barang yang busuk-busuk ini nggak mau. Dan banyak sekali member, murid yang nggak mau cut loss dengan harapan barangnya naik. Ya. Sekarang bayangin misalnya senior kita punya HMSP di harga 3.400 5 miliar kan gitu ya. Ya. Itu kan sampai sekarang uang 5 miliar itu bukan masalah jadi berapa, tapi uang itu kan kekunci, Pak. Ya. Saya pada posisi itu punya HMSP juga minus 50%, sama juga kan. Tapi waktu itu kan saya cut loss, Pak. Tapi saya lakukan cut loss. Cut loss. Minus 2,4 M. Minus 4 M, Pak. Minus 4 M. Iya, cut loss. Waktu cut loss itu minus 4 M. Habis, Pak. Tapi kan ada sisa modalnya. Ya. Sisa modalnya itu saya putar-putar, Pak. Kan udah lebih. Ya. Udah lebih, Pak. Ya. Udah untung sampai sekarang. Ya. Ya. Coba kalau itu nggak di cut loss, Pak, didiemin aja.
Kapan baliknya coba? Ya. Dengan pengertian yang tadi aja nih, 8M, rugi 50%, tinggal 4M kan? Betul. 4M, kalau carinya bener kayak tadi aja kan untung 100%, jadi 8M lagi kan Pak? Ya, pemulihannya, recovery-nya lebih cepat Lah, daripada kita menunggu terus. lah kalau menunggu bukan recovery Pak. Waktu saya cut Ya. loss harganya 1.007, sekarang harganya 1.002 aja belum sampai Pak. Ya, ya. Sedangkan jalannya itu udah dari 2020 bulan Maret, sekarang udah 1,5 tahun kan? Duitnya mati. Mati Pak. Sudah bisa jadi 12M itu kalau tradingnya dengan benar. Ya iya. Jadi udah duit saya yang loss itu udah kembali, udah untung lagi. Ya. Nah sedangkan kalau yang nggak berani cut loss, duitnya nggak kemana-mana, diem aja gitu, diem. Ya. Dan selalu ngomong saham itu rugi, saham itu gagal. Gitu. Jadi kalau menurut saya, ya orang sih boleh aja ngomong apa aja gitu Pak ya. Betul, Su. Orang boleh ngomong, oh 1 hari cuan segini. Bagi saya nggak perlu gitu kok. Kalau saya memang, ya tadi yang saya bilang, bisa cuan 4 kali dalam setahun 100% aja kan udah cukup Pak. Mau ngapain lagi? Iya, betul. Jadi benar-benar cari-cari ini momentum yang tepat aja kita ke pasar. Ya iya. Sisanya ya kita. Jadi kita mantau terus sambil trading modal kecil setiap hari, oke. Nah, begitu ada foreign flow yang mulai membludak, nah di situ baru kita trading besar-besaran, kan itu Su. Kalau saya sih nggak ngikutin foreign flow Pak. Saya ngikuti pas ada harga jeblok tuh kayak Februari gitu kan, Mei, September, November itu saya masuk Pak. Ya. Sial-sialnya 4 kali itu pasti dapat 50% kan gitu. Ya betul. Sial-sialnya 4 kali itu 50% lah setahun. Nah sekarang saya tanya, dulu waktu punya harddisk setahun dapat berapa persen? Itu sekitar 0,3% bersih. Per bulan? Enggak, per tahun. 0,3% per tahun. Dari total volume transaksi, Su. Nah, kalau dari total modal? Kalau dari total modal, dulu saya bandingkan dengan volume transaksi aja. Jadi kalau saya ngelihatnya dengan modal katakanlah 100, ginilah 10M lah, Bapak 10M punya modal. Kalau sial-sialnya dapat 5M aja kan udah enak, Pak. Oh, bagus sekali. Iya. Iya kan? Kalau dulu saya kenal saham tuh, ya walaupun sudah dikenalin sebenarnya oleh Mas Sandy Uno, ya waktu saya diundang makan beberapa kali di Vevenero di atas itu, tapi saya nggak tertarik. Ya kalau saya ngerti dulu tuh, ya jangankan modal gitu loh, bisa pakai ratusan miliar gitu Su. Nah iya. Jadi kan sekarang Bapak udah ngerti kan kenapa saya lebih senang males-malesan daripada trading? Betul. Nah itu. Saya memang ya waktunya saya pakai untuk mengajar, melihatnya, jawab-jawabin pertanyaan. Jadi ilmunya ini Warren Buffett sama ilmunya LKH itu nggak lekang dimakan zaman, Su. Beda Pak. Kalau mereka kan disimpan terus. Ya. Kalau saya nggak mau gitu, saya maunya keluar masuk. Ya. Jadi saya maunya itu dah pendek-pendek 4 kali. Setahun 4 kali. Iya. Itu aja. WB sama LKH itu disimpan terus ya Su ya? Disimpan terus. Bisa 2 tahun 3 tahun Su ya? Mereka kan rata-rata di atas 5 tahun Pak. Time frame-nya? Iya. Saya mah nggak mau begitu. Oh ya, kita pada saat ada ceruk masuk, begitu di atas keluar. Iya. Ada ceruk dalam lagi masuk,
batas keluar. Iya, daripada nyumbang bandar kan saya bilang mending tuh nyumbang, ada yayasan orang buta sumbang, ntar ada yayasan apa Diulang sumbang. tuh periode masuknya diulangin Jadi yang paling pertama kan Februari pasti ada drop. Tar dulu ya. Perasaan di sekolah di kalendermologi ini udah bolak-balik ini, Pak. Iya, tapi harus ini lagi. Februari pertama, terus Yang kedua pasti ada drop di bulan Mei kan? ya Mei. Yang berikutnya pasti September ada drop, Pak. Kalau nggak September, Agustus. Ya. Agustus atau September Ya. pasti ada drop. Panennya kan pasti di Oktober tuh. Ya. Terakhir November pasti ada drop. Ya. Nah, 4 kali ini kalau dihitung-hitung 50% pasti dapat. Per drop itu nyari 25% pasti dapat, Oh, enggak. Per drop itu nyari 10% lah, anggaplah sampai 20%. Ya, itulah kita anggap. Kecuali yang paling gede di akhir biasanya window dressing. Ya, itu. Jadi saya menganggap kalau kita anggap bodoh-bodohan aja rata-rata 10%, yang terakhir 20% kan 50% udah. 10, 10, 10, 20 atau 10, 10, 10, 20, 10, 20. Mei itu bisa dapat 20 soalnya, Pak. Ya, 10, 20, 10, 20. Ya, anggap aja begitu. Bisa 60. 60? Ya. Ya. Jadi saya anggap 60% itu harus dapat. Ya. Jadi kalau sudah santai sekali ini, hanya 4 kali masuk market. Ya iya. Kalau menurut saya itu harusnya begitu. Ya. Harusnya begitu kita. Ya. Jadi ya terus terang, kalau kemarin saya rekening invest masuknya bulan Mei, keluarnya bulan Desember, saya pikir juga saya masih salah. Ya, diperpendek sekarang time frame-nya, Mestinya dibikin 4 kali. Ya. Ya. Gitu. Jadi kalau dengan 4 kali ini, ya, yang masuk Februari kita keluar di bulan Maret April. Iya, Maret April, bisa Maret bisa April kan, lihat sahamnya apa. Ya. Kan gitu. Ya, yang bulan Mei kita keluarnya di bulan Juni. Juli, Pak. Juli. Iya. Ya, setelah laporan ini semester 1 Q2. Ya. Terus kan istirahat tuh. Istirahat dah. Nah, habis itu antara Agustus atau September kita keluarnya Oktober. Iya. Ya. Gitu. Yang terakhir ya ini. Yang November keluarnya Desember atau Januari medio. Ya, itu dah. Ya, betul, Su. Jadi benar, kadang nggak harus pinter terus kita ini. Ya. Jadi kalau pinter terus malah dirampok oleh bandar. Loh iya. Nah, kalau kita pakai ilmu bodoh-bodohan, pendekar bodoh itu masuk 4 kali, 50% setahunnya aman malah, Su. Aman. Nah, apa yang menyebabkan kita ya merasa pinter, tapi sebenarnya lebih bodoh dari cara bodoh-bodohan, kan itu. Hari trading itu kan merasa pintar. Iya, makanya kan saya ini dari antara angkatan saya yang ada di market, saya ini kan yang paling males. Ya. Saya yang paling males. Yang mungkin apa ya? Kata orang nggak ada ambisi. Ya. Tapi sebenarnya saya terukur, Pak. Iya. Yang benarnya kalimatnya terukur, ya. Saya terukur. Itu aja. Saya nyantai. Itu. Nah, cuman. Nah, ini bagusnya saya sekarang kan ngikutin pelajaran ini
Ini 2 kali. Di Oktober naik, nanti November drop, kita ambil lagi November, ya kemudian buang Desember atau Januari, kita udah dapat 2 kali pengalaman ini. Iya. Di tahun COVID ini. Ya. Makanya kan saya bilang saya emang nggak serakah. 10% aja udah bagus. Ya. Kalau dikasih 20, alhamdulillah. Ya. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kita sebenarnya nih pelajaran modul berapa nih, Su? Kalendermologi basic 1. Ya, di basic 1. Ya, pertama modul 1 kan, Su? Iya, betul. Ya, di modul 1, tapi akhirnya tidak terpraktekkan dalam keseharian kita itu loh, Su. Iya. Karena otak kita butek untuk trading harian, Su. Bukan, karena terlalu terpengaruh sama bisingnya market. Terlalu terpengaruh sama bisingnya market. Nah, dengan hingar-bingarnya market, ya. Ya. Ilmu yang poten itu akhirnya kita lupakan, Suhu, ya. Betul. Iya, betul, betul. Ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita pinjam ilmu-ilmu yang lain, ya, saham itu kan sebenarnya dagang. Ya. Dagang itu kan sebenarnya beli murah jual mahal kan? Ya. Ya tinggal cari aja musim kapan IHSG-nya jeblok. Kan kayak gitu ya. Baru kita masuk. Ya sebenarnya begitu. Ya. Kan gampang aja tuh sebenarnya. Ya. Cuma permasalahannya ketika kita habis cuan gitu ya. Kalau nggak percaya coba aja lihat histori transaksi diri sendiri. Iya. Kan bisa saya juga nyesel itu, Su. Asal habis cuan, belanja lagi nggak mau rugi. Ya itu. Iya. Itu coba lihat. Kan kalau di Mirai kan histori itu bisa dilihat harian, bisa dilihat bulanan kan? Ya. Gitu. Jadi Ya. Apa namanya? Bisa dilihat kalau apa sih namanya itu? Satu bulan tuh bulan ini rugi, bulan ini merah, bulan ini hijau, kan ada kan kelihatan? Iya, betul. Nah, coba dilihat ntar. Bulan-bulan mana yang merah, bulan-bulan mana yang hijau. Nah, iya. Kan gitu. Akan sama seperti catatan suhu tadi 4 ini. Iya ini. Kenapa kita harus memaksakan diri kerja setahun itu 12 bulan, kalau bisa hanya 4 bulan saja, kan itu, Su. Ya. Ya itu. Ya. Nah, saya dapat pencerahan baru nih, Su. Ya. Walaupun Su sudah tadi ngomong sudah diajarkan berbulan-bulan, di murid suhu yang lain juga sama. Yang sudah Su ajarkan itu begitu kena hingar-bingar market, kita lupa semua, Su. Iya. Tapi kalau kita kilas balik, Suhu menyadarkan orang ini, menyadarkan murid, ya saya nih terutama, ya benar, 4 kali aja lo kerja kita. Iya. 4 bulan loh selama setahun. Iya. 50% di tangan. Iya. Sisanya itu, sisanya ngajar, beramal, berbuat baik, itu aja, malah nabung pahala. Iya. Kita ini kan kadang-kadang masuk keluar, ya yang kaya ya sekuritas. Iya, betul. Itu makanya. Coba aja lihat, kalau dilihat gitu ya, dipendem berapa, naiknya 10 itu pasti dapat kok. Ya contoh aja lah, Bapak kenal saya dalam beberapa bulan terakhir, INTP berapa puluh persen, kan gitu. Iya. Ini aja berapa puluh persen, kan gitu udah. Iya. LSIP saya ini udah 30% lebih gitu kan, hampir 40% misalnya. Iya. Artinya sebenarnya 100% per tahun itu nggak mustahil gitu loh. Betul, iya. Hanya dengan transaksi yang mungkin jumlahnya sangat-sangat terbatas. Iya.
itulah yang dihindari sama sekuritas. Ya. Sekuritas membuat orang itu cenderung jadi Bekti Sutikna. Ya. Trading yang banyak. Ya, semua harapannya seperti itu, jadi super scalper. Ya, fee-nya yang banyak. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya sih, bukan saya berarti bilang Mas Bekti itu salah, bukan. Tapi I do it my way gitu loh. Betul. Ya. And my way is very simple way gitu loh. Ya. Cuman duduk. Kita udah umur, udah tua, dapat akhirnya keliling-keliling, ya sambil kita plesir, ya trading investasi saham jalan terus, ya pantau setiap hari, namun kita masuk atau keluarnya itu di momentum ini. Ya. Iya. Ya. Ini mematangkan mindset saya untuk persiapan tahun depan, Su. Ya, dengan saya jalani lebih baik di akhir tahun ini. Ini kebetulan kan dua momen besar ini, Oktober dengan Desember ini, Su. Iya. Nah. Makanya saya bilang nggak usah muluk-muluk. Oktober dapat 10%, Desember dapat 10% aja kan udah 20% sebenarnya. Kalau Oktober ini saya sudah dapat, kalau dari modal ya, Su, dari modal yang saya gunakan, modal trading, kan saya sudah mengatakan ke Su, modal trading saya kan kecil gitu loh, Su. Ya hampir sama lah. Itu udah 20%, Su. Ya iya, orang Tamara aja udah 42%. Iya, gitu. Ya. Jadi menurut saya Oktober 20, anggaplah nanti Desember malah jadi kecil 10 gitu kan. Ya. Kan udah 30. Ya iya. Ya. Jadi sebenarnya gampang banget gitu loh nyari duit di saham asal tahu tempatnya gitu loh. Terima kasih, Su. Su sudah menyadarkan para murid nih, Su. Ya. Walaupun kalau banyak disadarin murid ini sekuritas nggak suka. Orang trading cuma 4 kali aja jadinya. Iya. Makanya 4 bulan maksudnya. Iya makanya kan saya bilang apa ya? Semua orang kan boleh punya caranya masing-masing gitu loh. Kalau kita bisa membagi apa ya? Risiko kita dengan lebih tenang, lebih aman. Kita bisa tetap dapat untung. Ya kayak apa sih? Zaman kita kecil kan kita belajar nelayan, pergi ke laut malam hari, pulang ke darat pagi hari kan gitu. Ya. Kan nggak ada nelayan pergi ke laut siang hari datang malam hari, Pak. Iya, itulah. Jangan mencoba memaksakan kehendak supaya bisa terus-terusan dapat ikan kan itu, Su. Nah, itu sebenarnya kata-katanya. Iya. Nah, itu dah. Ya. Ada analogi yang sangat mudah dipahami itu nelayan tuh, Su. Jangan mencoba menangkap ikan di siang hari kan itu, Su. Iya. Ya. Artinya seperti Jadi itu. malam harilah kerja, siang hari naik ke darat jualan. Ya, itu sebenarnya. Ya. Artinya kalau udah over trading, ya akhirnya ya loss-nya yang memakan dirinya. Betul. Gitu. Ya kan seperti itu. Ya. Ini psikologi trading sekaligus mindset ini, Su. Kelihatannya jurus orang goblok ini. Jurus orang males. Iya. Tapi tepat. Kalau dibilang tepat harusnya tepat, Pak. Iya. Iya. Ya. Itu sih menurut saya. Jadi betul. Ini sekaligus menjawab keresahan ibu itu dan keresahan banyak orang gitu loh.
Jadi banyak orang ketika momentumnya datang, bullishnya datang, Ya, dia malah nggak dapet apa-apa. benar sekali Su. Karena apa? Udah nyangkut di sana sini. Nah itu, Ya, udah nyangkut di sana sini, dia nggak dapet momentumnya. iya. Habis. Hanya jadi penonton dan berharap sahamnya yang masih di hold itu akan naik. Nah Gitu. itu. Padahal orang lain pesta pora. Ya, Ya kan? ya. Ya istilahnya Tamara modal ceketer aja bisa profit 42%. Kan gitu. Tuh. Nah, masa Saya minggu lalu saya dapat 230-an, hari ini 260 dan 500 per 2 miliar, 25% ya, Su. nah iya. Oktober ini udah, Su. Nah makanya Ya. 25% kan? Ya, yang bulan Oktober ini toh dari tanggal 1, Su. Nah iya, makanya kan saya bilang itu Ya. sebenarnya kalau kita didukung market itu kan sama dengan kita berlayar didukung angin. Iya, benar. Jadi apapun yang kita beli, kita jadi dewa. Ya, Nah, betul. itu sebenarnya intisarinya, Pak. Benar. Jadi berarti kuncinya di saham ini berarti time, Suhu. Benar. Jadi kalau sudah kita masuk di waktu yang tepat, ya mau jadi apa, monyet pun otak kita asal celak itu dapat untung. Iya kan, Su? Betul. Nah, kalau kita masuk di waktu yang tidak tepat, sepinter apapun kita dirampok. Betul. Nah, itulah. Nah, Jadi orang bodoh saja, tapi dengan waktu yang tepat itu, Su. Nah, itu. Cuman kalau dibilangin gitu kan orang kan nggak mau. Ya. Terutama yang muda-muda. Ya. Yang maunya trading for living semua. Ya iya. Ya. Kalau coronarian itu, semua coronarian itu alirannya trading for living, Su. Nah, iya, semuanya mau jadi Mas Bekti. Ya, betul. Emangnya gampang? Ya. Bekti diciptakan Tuhan satu aja. Daniel juga diciptakan hanya di Palembang. Kalau semuanya begitu, kacau marketnya. Ya. Ya semuanya perang-perangan copet kan? Ya. Saling bunuh kan? Ya. Kan sudah sering terjadi antara MG dengan YP, Su. Nah iya. Ya. Iya. Ya. MG itu old school, YP itu coronarian. Coronarian. Ya. Iya. Ya. Yang menang old school. Iya. Modalnya lebih tebal. Ya. Jadi bagi saya sih mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini bisa menyadarkan para member, para murid dan lain sebagainya. Yang memang Banget itu, Suhu. Ya. Yang memang ketika bullish ini dia kebingungan, nggak punya duit katanya. Ya. Sahamnya sangkut. Akhirnya momentumnya lewat. Ya. Lewat. Ya. Jadi sebenarnya yang ya contoh aja deh, yang sebenarnya jalan itu bank, tapi karena misalnya dia anggap BRPT murah, Tepia murah, dia diam di situ, banknya keburu naik, dia duitnya masih di Tepia gitu loh. Iya, benar. Ya. Itu contoh. Ya. Itu dia nggak kesangkut, padahal Tepia harga murah. Ya. Tapi nggak naik-naik gitu kan? Nggak naik-naik. Iya. Sama juga kan? Sama juga dengan yang ngelihat Unilever masih downtrend, tapi ternyata dia naik terus. Naik terus. Iya.
Semen Gresik downtrend, tapi dia naik terus. Iya. Tadi sampai 89% gitu kan. Iya. Ya. Bahkan ada yang sibuk, udah jelas marketnya bullish, dia masih sibuk ngitungin fundamental. Nah, itu. Ya. Gitu. Jadi banyak yang waktunya nggak bullish dia malah trading. Ya. Waktunya bullish dia malah nunggu. Ya, kehabisan modal karena modal nyangkut. Ya itu. Ya. Nggak berani cut loss, nggak berani switching. Ya. Itu dia. Berarti kuncinya ini adalah pengendalian diri sama waktu. Ya. Itu. Ini menyadarkan banget saya untuk persiapan akhir tahun ini, Su. Terima kasih banget ini loh, Su. Bagus sekali, Su. Ya. Su tadi berulang mengatakan, oh itu sudah ada di modul 1. Betul, semua belajar di modul 1. Boleh dites, murid yang lain juga sama, Su. Ini omongan Suhu tadi bahwa apa? Bullish Oktober ini banyak yang hanya jadi penonton. Ini mungkin 50% dari murid base loh, Su. Iya. Banyak yang cuma jadi penonton. Oh, HMSP saya di 1.200. Oh, HMSP saya di 1.300. Ya. Nanti juga sampai katanya gitu kan. Ya. Padahal waktu itu kalau HMSP-nya dibuang dulu, Ya. dibelikan BRI, Ya. BRI-nya udah naik 18% gitu kan. Ya. Kalau dibelikan BRI, kalau dibelikan BNI naiknya udah 30%. Ya. Sedangkan mungkin kalau itu orang punya HMSP di 1.200, dia cut loss di harga 1.000 aja anggap. Dia minus 20%. Ya. Dengan BNI dia sudah plus 10%. Iya, betul. Sedangkan dia menunggu sampurnanya sampai sekarang 1.200 belum balik. Belum balik. Iya. Itu switching. Iya. Cut loss lalu switching. Iya. Ya. Disitulah. Jadi menurut saya ya kalau Anda pegangnya itu, tapi kalau Anda pegangnya misalnya katakanlah batu bara, itu udah 40% lebih. Ya, betul. LSIP udah hampir 40% mungkin. Ya kayak gitu. Jadi kan banyak yang cuma jadi penonton. Ya. Karena kesangkut, Pak. Padahal saya udah kasih warning. September akhir harus punya cash yang banyak. Ingat nggak, Pak? Ya, betul. Saya udah bilang, Pak, punya cash yang banyak. Ntar September minggu keempat, keruk belanja habisin kan gitu. Ya, Suhu udah ngingetin. Ya, berkali-kali setiap hari saya bilang tuh. Tapi ya itu, masih banyak yang kesangkut di atas gitu. Kesangkut nggak jelas. Ya. Padahal saya udah sering bolak-balik yang banking gitu. Ya. Ya gitu. Dan itu nanti akan terulang terus. Iya, iya. Polanya sama saja, ya. Sama saja. Sama. Jadi kalau kita teliti, sebenarnya bisa optimalisasi peluang pada saat jadi kita sudah persiapkan modal, persiapkan mental untuk 4 kali memasuki fase bullish itu, Jadi untuk 4 kali memasuki fase bullish itu, ini contoh di bulan Oktober ini. Jadi kalau saya benar-benar teliti dari awal Oktober sampai dengan hari ini nih, potensinya 50% itu di tangan mestinya, Ya kalau itu sih serem Pak. Iya. Saya sih sebulan 10 sampai 20 aja lah.
Biar yang artinya bukan impossible loh suhu. 50% dulu suhu. ya kalau 50% kan harus pakai margin, Pak. Betul. Ya saya ngomong dengan cerita saya sendiri gitu loh, Su. Jadi memang pakai margin gitu, Su. Ya. Ini yang kita omongin buat yang newbie yang umum lah. Yang umum ya. Ya, 10 sampai 20 harusnya mereka achieve. Ya, tercapai Su. Ya, harusnya mereka achieve. Ya, Dan keren ini Su. Betul. Jadi menyadarkan kita nih, kita jadi terbelalak. Kenapa harus menyibukkan diri harus setiap hari memaksakan trading? Iya. Berarti kita mestinya kalau situasi sideways itu pantau market saja, sekedar mencari uang makan. Ya bahkan kalau nggak ada yang bagus nggak usah trading. Ya. Iya. Buat apa? Ya subuh. Iya kan. Nih so sorry kita pakai patokannya biar gampang 1 miliar gitu kan. Ya. Kalau 1 miliar, let's say dapat 500 juta. Ya. Kalau uang makannya katakanlah 1 tahun 250 juta, sebenarnya kan asetnya masih bertambah 250 juta lagi. Betul, sudah nambah asetnya. Iya. Dan itu sudah 25%. Betul. Dengan tingkat inflasi 6% masih aman tuh. Oh, masih aman banget. Iya, betul. Sisa yang kita makan masih aman udah itu. Aman. 25% sisa. Aman. Ya. Makanya kan kenapa saya bilang sama yang muda-muda kayak Tamara. Ya. Kamu nggak usah punya rumah. Yang penting punya aset. Ya. Karena rumah itu uang mati. Iya. Kecuali kamu punya rumah warisan. Ya. Tapi kalau beli rumah itu uang mati. Uang mati. Ya. Lebih baik gedein aset. Ya. Itu. Ya, tepat sekali itu, Su. Ya. Iya. Gitu. Kecuali kebetulan udah lebih. kondisi saya juga seperti ini, jadi saya jadi kontraktor rumah aja. Iya. Kontra sana, kontra sini. Kan toh juga nggak ada yang tanya itu rumah siapa. Daripada modal mati, Su. Ya, iya kan nggak pernah ada yang tanya itu rumah siapa. Betul. Iya kan. Ya istilahnya kayak misalnya orang bilang, rumah saya bagus, gede. Ya. Buat apa juga? Cuman sebegitu aja kepuasannya, Su. Ya iya, karena maksudnya cuman buat apa ya, gengsi kalau orang lain lihat kita punya rumah gede gitu loh. Iya, betul. Padahal ya yang ditempatin kan cuman kamarnya. Iya. Sama ya, paling ruang keluarga, ruang makan kan gitu segitu doang sebenarnya. Iya, benar, Su. Artinya ya pemikiran gaya lama ya memang rumah gede bertingkat punya swimming pool itu udah pemikiran old school sebenarnya. Iya. Pemikirannya yang sekarang ya aset berkembang muter. Muter. Ya. Jadi waktunya kita nggak trading kita masih punya duit makan. Iya. Nanti giliran ada waktu trading kita gebuk, kita pukul kan gitu. Ya. Itu. Ini dengan dapat begini ya. Jadi setahun kalau kita optimalisasi 100% itu ya dengan tanpa margin udah itu itu bisa. Bisa. Ya 25 per momen itu kita dapat 25 ya, atau kombinasi 20 30 20 30. Ya. Bisa Asal otaknya bener, kerjanya bener. Ya,
dan benar-benar kita prepare persiapan sebelum masuk fase itu, terutama persiapan modal. Jangan sampai modal masih kesangkut. Ya. Nah, momennya udah mulai itu, Satu persatu persiapan modalnya nggak boleh sangkut. Ya. Dua juga mesti apa ya? Ada persiapan saham mana yang mau diambil, saham mana yang belum naik, saham mana yang mau diambil, belum naik, ya. saham mana yang mau diambil, Ya. saham mana yang belum naik, saham mana yang naik duluan, kan gitu. Ya. Itu selalu, sebenarnya kita punya community yang besar, punya sekolah yang besar, bahkan boleh saya bilang terbesar di Pulau Bali. Ya harusnya kalau anak-anak itu taat barisan sebenarnya enak. Betul, ya. Iya kan? Kayak Suhu Bengkomando, ya kan, waktu kita bincang pagi itu, Suhu menyampaikan kalau ini bullish, banking yang akan jadi penggerak paling duluan, kan gitu, Suhu. Iya. Nah, itulah yang menyelamatkan porto bapak saya yang minus dari 275 sisa 201 juta itu, tuh. Jadi sebenarnya kan kembali lagi ke kita masing-masing nih. Kita masing-masing ini maunya apa? Ya. Gitu. Ya, memang kalau sering-sering bincang-bincang kan ketemu yang baru lagi, Pak. Iya. Kemarin kita ketemu pola dengan time frame mingguan. Ya. Itu pada saat sideways kan gitu, Su. Ya. Ya. Sekarang ketemu dengan saya katakan nih masuk pasar hanya 4 kali setahun. Iya, betul. Ya. Di bulan yang bullish. Ya. Ya. Di waktu market bergerak yang dari bawah ke atas lah. Ya. Bisa 1 bulan, bisa setengah bulan. Ya. Itu. Karena biasanya market naiknya ya sekonyong-konyong. Naiknya cepet, turunnya lama. Ya. Karena sengaja orang dibikin frustasi, bandarnya kolek. Ya. Waktu naiknya cepet, orang nggak kebagian. Nah, itulah. Ya. Tahu-tahu sudah dipucuk. Iya, kayak UNVR. Sekarang di 5.000, orang udah bingung. Iya. Adaro tahu-tahu dari 1.008, orang udah bingung sekarang. Iya. Ambil nggak kan gitu. Kemarin kan masih 1.000. Iya. Sekarang udah 1.008 nih, ambil nggak kan gitu. Iya. Itu dah. Ya. Yang waktu itu punya di harga 1.000, 1.100, ya udah kipas-kipas sekarang. Ya. Duduk aja. Udah 70%. Ya iya. Ya. Udah diem aja dia. Ya. Tinggal ngitung cuan kan. Ya. Nah itu makanya. Ya. Kalau menurut saya ini harus benar-benar diresapi. Benar, Su. Ya. Supaya tidak lagi terjadi ada orang di bulan bullish nggak dapat apa-apa. Hanya jadi penonton. Nah iya. Padahal sebetulnya di bulan bullish inilah kesempatan kita memperbaiki portofolio. Ya. Kita nggak ngomong cuan deh, ngomongin memperbaiki portofolio dulu deh. Ya. Tapi kalau misalnya yang tadi saya bilang, dia punya Sampurna di 1.002 atau 1.003, dia diemin aja. Kan nggak jadi apa-apa. Nggak bisa memperbaiki porto. Ya iya. Ya. Orang lain pesta pora, dia cuma diem aja nunggu Sampurnanya naik. Kan gitu ya. Sama kayak yang sekarang nyangkut di Bukalapak gitu. Yang kemarin. Ya.
Orang lain. Kemudian Antam ditunggu di 2.950 kan nggak pulih-pulih sampai sekarang. Ya enggak. Orang saya inget tuh kejadiannya. Antam 29 tuh saya udah kasih tahu. Pak, ini nanti bakalan jadi 24 kan gitu kan. Ya, ingat sekali saya, Su. Saya di 24 range-nya aman. Ya, dan ternyata betul sampai hari ini. Ya, Itu saya ngomong Januari loh. Sampai 24 itu semua rentang sideways-nya. Ya. Itu kan saya ngomong tuh kayaknya Januari kan, Pak? Betul. Nah, sampai sekarang nih udah hampir dari bulan 1 sampai bulan 10. Ternyata memang Antam tuh di 2.400, Pak. Ya. Jadi itu bukan saya balian atau ngeramal. Memang udah kelihatan itunya, Pak. Volume transaksinya, volume chartnya itu loh. Ya. Dia nggak bisa lari pasti ke sana. Itu. Turun Cat pun. berapa hari dipakai itu, Su? Itu waktu itu saya pakai kan 250 hari. 250 hari. Ya waktu itu. Saya bilang, Pak, ini nanti jadi 24. Bapak cut loss di 27. Ya. Saya ngomong tuh harga masih 29. Ya. Itu. Jadi saya ingat sekali itu. Saya dari 29 ngarep ke 33. Nah itu. Akhirnya cut loss di 27. Itu yang saya. Patut masih mengoleksi Antam itu, Su. Ya, sampai sekarang beliau. Ya artinya kan sama kayak misalnya nggak usah jauh-jauh. Yang punya Sampurna harga 1.200 pun kan dia tidak menikmati bullish ini. Nah, betul, karena terkunci. Nah iya. Ya. Jadi selama masa bullish di mana ada yang untung 40%, ada yang untung 20%, ada yang untung 17%, ada yang untung 15%. Dia nggak dapat apa-apa. Betapa jengkelnya dia ketika melihat, loh yang lain kok cuan, saya kok enggak. Nah, itu Pak. Benar, Su. Benar. Itu sebenarnya. Ya, bagus sekali ini, Su. Ya, saya senang sekali dapat ini pencerahan ini. Ya. Strategi masuk market ini yang harus tepat, bukan kita kerja keras harus tiap hari trading ingin dapat setahun 100%, tidak. Padahal jalan untuk mendapatkan 100% setahun itu ada jalan mudah. Ya. Ya. Jadi kan ada kawan kita yang punya Sampurna harga 1.200 gitu kan. Ya. Ya punyanya juga nggak tanggung-tanggung gitu kan. Sampai 2 miliar. Nah, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain kan karena memang cuma di situ aja itu Sampurna. Ya. Jadi kita semua pesta, dia nggak ada apa-apa. Yang ada hanya kejengkelan. Nah itu. Ya. Jadi kan tipis-tipis sekali bedanya, Su, ya. Beda sedikit cara kita mentreatment, hasilnya sangat jauh berbeda. Iya. Ya. Kalau dia September waktu itu cut loss, katakanlah di harga 1.000 minus 20% kan? Ya. Beliin BBNI. Ya udah plus, apalagi belinya batu bara kan? Ya. Beli LSIP. BBNI sampai hari ini 38% loh, Su. Nah iya dari makanya. Harga 5.000 tuh. Makanya. Ya. Jadi sebenarnya dia sudah bisa balik modal. Ya. Dari minus 20% bisa plus 18% malah. Plus 18%, betul. Sampai 20%. Iya. Kalau waktu itu dia cuci portonya, dia ganti ke banking. Ya. Kalau dia ganti. Saya
yang punya bapak itu karena saya sibuk ngurusin porto saya. Jadi saya dengerin ini pesan suhu di akhir September itu. Saya beli banking, saya mondok di situ, kayak mondokin kocokan itu suhu. Iya. tinggal ambil BRI, BMRI, BBNI gitu. Udah 3 itu saja. Makanya kan untuk peserta kompetisi trading base pun kenapa kita mesti pusing-pusing kalau jadi bapak angkat nyuruh dia trading tiap hari? Ya. Tinggal bagaimana caranya dia mencapai ya 50% per tahun kek, 40% per tahun kek. Ya cuman berapa kali masuk doang kok. Betul. Kalau target 10% per bulan kan 120% per tahun, Su. Lah iya. Dengan menggunakan 4 momen itu, 120% per tahun di tangan, Su. Saya mah Ya. kan nggak pakai margin nih kalau saya mah. Ya. Kalau saya mah nggak ekstrim lah, 40% lah. Ya. Sampai 60% gitu. Ya. Itu. Oke. Kita harus segera, mata harus terbelalak, otak kita harus terbuka. Ya. Ya, mudah-mudahan. Biar nggak kayak orang Bali bilang kayak gangsing, muter kenceng tapi hasil nggak ada itu. Nah itu. Jadi kan ada beberapa teman, sahabat, saudara yang masuk pasar modal juga, terutama yang di komunitas ya. Kalau di komunitas kan rata-rata boleh dibilang bukan murid saya. Ya. Karena kan komunitas sudah 5 tahun, sekolah baru mau 2 tahun ini kan, baru 2 tahun kan. Ya. Jadi lebih banyak yang orang lama. Banyak orang yang ya itu tadi muternya kenceng. Ya. Udah bahkan ada yang dari tahun 2003, dari 1900-an. Tapi kok kayaknya nggak bisa naik-naik asetnya gitu loh. Nah, betul. Ya. Kalah sama saya yang nggak sibuk gitu loh. Salah strategi, Su. Ya. Saya kan nggak mau sibuk lagi gitu sejak saya ya berasa dibodohi sama Inaf itu loh. Ya. Waduh. Jadi saya udah nggak mau sibuk lagi trading. Itu sejak tahun berapa tuh? 2016 atau 17? Itu nggak mau lagi dah. Jadi saya udah ogah diantem Inaf tuh, udah ogah ada trading ini. Ini baru jadi trading weekly kemarin waktu sideway. Itu pun karena saya lihat selama sideway itu kok porto saya kok jalannya pelan amat gitu ya. Dan pola itu nanti yang sudah Suhu ajarkan pada saat kondisi sideway itu dengan pola dengan trading dengan time frame seminggu itu tepat, Suhu. Tepat. Ya. Tepat. Jadi kita selalu menyesuaikan kondisi pasar, Suhu. Oh iya. Ya, itu. Nah, namun secara globalnya, secara generalnya, setahun itu yang pasti kita dapat cuan bisa di tangan itu yaitu 40-60% itu udah di tangan. Nggak usah sibuk trading harian, 40-60% dari modal udah di tangan. Iya. Dengan cara bodoh-bodohan aja itu. Iya. Bodoh-bodohan pegang banking aja, Pak. Iya, gitu. Itu aja. Betul. Bodoh-bodohan pegang banking aja. Ya. Kalau nggak percaya, lihat aja chartnya banking di bulan-bulan itu, Pak. Iya, benar. Benar sekali. Itu aja bodoh-bodohan pegang. Terima kasih, Suhu. Iya. Sudah memberikan ini penyegaran buat kami semuanya, Suhu. Iya, Pak. Ya, terutama kepada teman-teman yang masih ada nyangkut portonya,
sehingga tidak lanjut nonton saja. Iya. Fase bullish di bulan Oktober ini. Nanti Desember melakukan langkah-langkah antisipasi. Desember sesuai style masing-masing itu suhu. Takutnya Desember nonton lagi dia, Pak. Nah, itulah tuh. Ya. Kita mah Desember udah kemana nanti? Ya. Saya kalau begini ini nanti di November itu saya mending berkebun, suhu. Ya, pada saat downtrend itu saya kan seringkali memaksakan kehendak, suhu. Iya. Bahwa apa? Lagi beres, saya maksa trading. Babak belur. Disitulah saya dirampok, suhu. Babak belur dah. Iya, itu kan lebih bagus saya berkebun pisang. Tapi ya sambil pantau-pantau ya sudah di mana IHSG. Nah, begitu ada tanda-tanda betul, ya cash sudah siap kan itu, Su. Iya. Ya. Dapat lagi gebuk. Desember dapat gebuk 50%, Oktober 50%, udah nambah modal jadi 2 kali lipat. Itu. Ya. Kang Goin lah punya guru yang bodoh-bodohan gini, Pak. Ya. Karena yang ya suhu menyampaikan ya, dengan cara yang bodoh aja udah 50-60%. Itu tidak perlu ada inovasi yang aneh-aneh. Ya, sekarang tinggal kasih bumbu, penyedapnya biar kerasa pedas, kasih bumbu margin kan gitu. Gitu. Ya. Aduh. Iya. Ya, terima kasih banget ini. Terima kasih banget, Su. Ya. Pak. Penyegaran buat semuanya. Sukses semua, Suhu nggih. Wawasannya, Suhu. Nggih, thank you. Nggih, Pak, nggih. Selamat istirahat, Suhu. Selamat istirahat.